Halo teman-teman, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Tidar Prodi D3 Akuntansi kelas K2 kelompok 7. Di video kali ini kami akan membagikan tutorial mengenai Accurate Light. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya, Yosafat Satria, NPM 1910102054. Kemudian teman saya Stefan Nurkolisa Adianti, NPM 1910102037. Saya Rina Sunamati, NPM 1910102036. Saya Aditya Rizky, NPM 1910102042. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke tutorial. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like video kami, kemudian share ke teman-teman. Langkah pertama, kita download aplikasi Accurate Light dulu di Play Store. Ketik Accurate Light. Kemudian install. Untuk membuat database, pertama kita buka aplikasi Accurate Light dulu. Kemudian kalian bisa login menggunakan Facebook, email, ataupun akun Google kalian. Kita klik buat database. Masukkan nama database. Untuk kode agennya itu bisa dikosongkan, lalu klik OK. Kemudian, masukkan nama perusahaan sesuai yang tertera pada soal. Di sini nama perusahaannya Toko Aneka Prima. Kemudian masukkan tanggal mulai pembukuannya sesuai yang tertera pada soal. Kemudian setup. Kemudian izinkan. Setelah data di setup, kita bisa melakukan pengaturan awal perusahaan dengan cara klik bagian kiri atas pada layar, kemudian pilih option pengaturan, masukkan profil sesuai yang ada pada soal. Pilih level distribusi, kita pilih retail, kemudian untuk tipe industri kita pilih business and industrial market. Kemudian kita OK. Di atas pada layar, kemudian kita pilih option pelanggan, pilih tanda plus, kemudian kita masukkan nama pelanggan sesuai yang tertera pada soal. Kemudian simpan. Klik OK. Lakukan sampai semua daftar pelanggan selesai. Kemudian untuk memasukkan saldo awal piutang, kita klik pada bagian nama pelanggan,
Kemudian kita klik bagian kanan atas pada layar. Kita pilih saldo piutang awal. Masukkan nominal nilai saldo sesuai yang tertera pada soal. Kemudian kita ganti tanggal sesuai yang ada pada soal. Kita klik OK. Kemudian kita OK. Lakukan pengisian saldo awal piutang untuk semua pelanggan sampai selesai. Untuk memasukkan daftar pemasok, pertama kita klik tombol pada kiri atas layar, kemudian pilih option pemasok. Setelah itu akan muncul tombol plus di bagian kanan bawah. Masukkan nama pemasok. Kemudian kita simpan. Lakukan sampai daftar pemasok selesai. Untuk memasukkan saldo utang awal, kita klik pada bagian nama pemasok. Kemudian kita klik pada bagian kanan atas layar. Kita pilih saldo hutang awal. Masukkan tanggal sesuai yang tertera pada soal. Kemudian masukkan nilai nominal awal. Lakukan pengisian saldo awal hutang sampai semuanya selesai. Untuk menginput modal awal perusahaan, yang pertama kita klik pada kiri atas layar, kemudian pilih option modal, kemudian kita masukkan nilai nominalnya. Untuk memasukkan kas kecil, kita klik tombol tambah di layar, lalu diganti dengan kas, kemudian ganti tanggal sesuai dengan soal. Kemudian isikan nilai nominalnya. Lalu catatan diisi dengan kas kecil. Lalu simpan. Untuk memasukkan kas bank, kita klik tombol tambah di layar, lalu pilih bank, kemudian ganti tanggalnya, lalu isi nilai nominalnya, kemudian catatan
ditulis dengan kas bank, lalu simpan. Selanjutnya, input kategori barang. Untuk menginput kategori barang, kita klik tombol pada kiri atas layar, pilih option kategori barang. Klik tombol tambah, lalu masukkan nama kategori, yaitu barang dagangan. Kemudian simpan. Selanjutnya, input nama gudang. Untuk menginput bagian gudang, kita klik tombol pada kiri atas layar, pilih option gudang. Kemudian klik tombol tambah, lalu masukkan nama gudang. Yang pertama itu cadangan, lalu simpan. Kemudian klik tombol tambah lagi, kita tulis center, kemudian simpan. Selanjutnya, input kategori biaya. Untuk menginput kategori biaya, klik tombol pada kiri atas layar, pilih kategori biaya. Masukkan nama biaya yang belum tertera pada aplikasi, tetapi tertera pada soal. Klik tombol tambah, isikan biaya air pump. Lalu simpan. Selanjutnya, tambah lagi, isikan biaya gaji pegawai. Kemudian simpan. Selanjutnya, tambah, isikan biaya listrik dan telepon. Kemudian simpan. Lanjut, tambah lagi, isikan dengan biaya angkut. Lalu simpan. Input stok barang. Untuk menginput stok barang, klik stok pada layar utama. Kemudian klik tambah. Kemudian masukkan data barang. Jangan lupa untuk klik kotak kecil untuk kelola stok. Kemudian masukkan banyaknya stok, harga beli, serta gudang penyimpanan persediaan barang. Lalu simpan. Lakukan input barang sampai semua selesai. Selanjutnya, transaksi pembelian secara kredit pada Accurate Light. Pertama, buka menu pembelian pada Home. Kemudian, setelah muncul tampilan faktur pembelian, klik tanda plus. Kemudian, isi informasi mengenai data pembelian barang secara lengkap.
Setelah itu klik lanjut, kemudian klik tambah barang. Tambahkan daftar barang sesuai dengan soal secara lengkap. Setelah itu klik lanjut. Kemudian tambahkan catatan sesuai dengan soal yang terlampir. Setelah itu transaksi merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka klik simpan karena belum dibayar secara tunai. Klik ya. Kemudian klik OK. Selanjutnya transaksi pembelian secara tunai. Pertama, buka menu pembelian pada home. Setelah muncul tampilan faktur pembelian, klik tanda plus di bawah. Kemudian isi informasi mengenai data pembelian barang secara lengkap. Kemudian klik tambah barang. Tambahkan daftar barang sesuai dengan soal secara lengkap. Kemudian klik lanjut. Setelah itu tambahkan catatan sesuai dengan soal yang terlampir. Setelah selesai, klik bayar. Kemudian isi pada bayar dari menggunakan kas di bank. Kemudian pilih metode pembayaran dengan tunai. Kemudian klik bayar. Setelah selesai, klik OK. Lakukan pencatatan sampai semua transaksi selesai. Setelah itu, transaksi pelunasan hutang. Pertama-tama masuk ke menu pembelian. Kemudian buka faktur pembelian. Tanggal 3 Mei. Dilunasi hutang kepada PT Derai Raya sebesar 750.000. Kemudian klik centang. Setelah itu klik bayar. Kemudian isikan bayar dari menggunakan kas bank dengan metode transfer. Kemudian klik bayar. Setelah itu pencet OK. Kemudian lakukan pencatatan pelunasan transaksi sesuai dengan soal sampai transaksi selesai. Selanjutnya adalah transaksi penjualan secara kredit. Pertama, kita pilih menu penjualan, lalu pada pojok bawah kanan pilih simbol tambah, lalu rubah pelanggan dan gudang. Lalu tambah barang sesuai pada soal yang tertera. Pilih gambar keranjang.
Lalu klik setiap barang untuk menambahkan jumlah dan diskonnya. Lalu rubah tanggal transaksinya. Rubah syarat pembayaran. Jika kredit disesuaikan dengan keterangan pada soal. Lalu klik simpan karena ini adalah transaksi penjualan kredit. Klik ya. Dan ini sudah selesai untuk penjualan secara kredit. Selanjutnya kita berlanjut di penjualan secara tunai. Pertama kita pilih menu penjualan, lalu di pojok kanan bawah pilih simbol tambah, ganti nama gudang dan nama pelanggan sesuai dengan soal. Pilih barang yang tercatat di soal. Klik gambar keranjang dan selanjutnya klik barang yang ada untuk menambahkan jumlah unitnya. Ganti tanggal transaksinya. Lalu karena ini penjualan tunai, syarat pembayarannya dipilih tunai saat pengantaran atau COD. Lalu klik bayar. Nah, setornya masuk pada kas dan klik bayar. Selesai. Jika ada retur penjualan, kita klik 3 garis di pojok kiri atas, lalu kita pilih menu retur penjualan. Setelah itu di pojok bawah kanan pilih simbol plus, lalu masukkan nama pelanggan dan tanggal transaksi, dan masukkan gudang yang tertera pada soal. Klik lanjut, klik tambah barang, pilih barang yang ada di soal, klik barang tersebut untuk menambahkan jumlah barang yang dikembalikan. Klik lanjut, klik kembalikan. Nah, di sini diambil dari kas karena sesuai dengan soal dan metode bayarnya secara tunai. Klik kembalikan. Nah, jika sudah seperti ini, klik OK untuk menyelesaikan retur penjualan. Selanjutnya adalah transaksi pembayaran piutang. Pertama, kita pilih menu penjualan, lalu geser ke menu piutang. Setelah itu, pilih perusahaan mana yang akan melunasi piutangnya. Klik jumlah
jumlah piutang yang dibayarkan sesuai dengan soal. Pilih terima uang. Nah, store ke ini pilih kas karena sesuai dengan soal. Metode bayar dicocokkan dengan soal juga dan klik terima. Pembayaran piutang telah selesai, klik OK. Lakukan transaksi ini ke transaksi pembayaran piutang lainnya sampai selesai. Selanjutnya, transaksi penerimaan lewat bank. Pertama, kita pilih menu kas atau bank, lalu kita pilih menu bank. Pada titik 3 pada pojok kanan atas kita klik pilih penerimaan non penjualan. Nah, di pendapatan luar usaha ini kita masukkan sesuai dengan pada soal. Tanggalnya diganti sesuai pada transaksi di soal. Jumlahnya masukkan sesuai pada soal. Lakukan ke transaksi lainnya sesuai di soal sampai dengan selesai. Selanjutnya masuk ke transaksi biaya. Kita pilih menu biaya. Pada bawah kanan pilih tombol plus, masukkan kategori biaya yang sesuai pada soal. Masukkan sumber pembayaran. Ganti tanggal transaksi sesuai pada soal. Masukkan jumlah pembayarannya. Klik simpan. Lalu klik OK. Selanjutnya, selesaikan transaksi biaya dengan cara seperti barusan hingga selesai. Untuk melihat laporan keuangan, kita pilih menu laporan. Lalu klik laba rugi. Klik tahun atau bulannya, pilih custom, klik pada tahun untuk merubah tahun transaksi tersebut yang sesuai pada soal. Pilih awal tahun sampai dengan akhir tahun. Berikut merupakan hasil laporan pada transaksi yang terjadi. Untuk melihat neraca laporan keuangan, kita pilih menu laporan. Lalu klik neraca. Pada pojok kanan atas kita klik pilih tahun transaksi pada soal. Pilih akhir tahun yaitu Desember. Klik OK. Ini merupakan neraca transaksi dari soal tadi. Itu tadi video tutorial Accurately dari kelompok kami. Semoga video yang kami bagikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Thank you for watching and see you.